Halo, perkenalkan, nama saya Dumora Angelita. Ingin menjelaskan sedikit pembahasan isu terkait data di Indonesia dan internasional untuk memenuhi tugas pertemuan 12 mata kuliah literasi data. Berikut ini adalah skema isu regulasi data saat ini. Di skema ini terdapat UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem kesehatan berbasis elektronik, taksi online, penyiaran internet, komunikasi melalui media sosial, satu data Indonesia, big data analisis, artificial intelligence, dan machine learning. Selanjutnya adalah beberapa kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kebocoran data BPJS Kesehatan. Pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS dijual di Red Forums seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama ID Codes. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal dengan total 279 juta dan sebanyak 20 juta memiliki foto personal. Yang kedua adalah kebocoran data cermati.com. Kasus ini beredar di situs Red Forums pada akhir tahun 2020. Di dalamnya ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan, sebagian besar kegiatan finansial. Dan yang ketiga adalah kebocoran data Lazada. Sama seperti cermati.com, kasus ini juga beredar di situs Red Forums pada akhir 2020. Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data. Adapun pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu melibatkan database khusus Redmart yang dihosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. Kasus selanjutnya adalah penjualan data nasabah BRI Life. Kasus ini sempat ramai beredar di media sosial dengan dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Life dengan harga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Yang kelima adalah kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada Mei 2020. Diduga aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga $5.000 di dark web. Pihak peretas mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020. Dan yang terakhir adalah kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Diduga data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Kasus kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan berbagai negara lain di dunia. Yang tertimpa kasus ini sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Kasus pertama adalah kebocoran data Yahoo. Berdasarkan laporan CSO Online, kasus kebocoran data Yahoo pada Agustus 2013 merupakan yang terbesar selama ini. Yahoo menyebutkan ada sekitar 3 miliar akun yang berada di layanan mereka bocor. Kasus kebocoran data terbesar berikutnya adalah kebocoran data Alibaba. Insiden ini terjadi pada November 2019 yang melibatkan 1,1 miliar akun pengguna terdampak. Kasus ketiga adalah kebocoran data LinkedIn. LinkedIn dilaporkan memiliki 700 juta akun penggunanya dicuri dan dijual ke situs gelap atau dark web. Insiden ini terjadi pada Juni 2021 lalu. Kasus keempat adalah kebocoran data Sina Weibo yang merupakan salah satu platform media sosial terbesar di Cina. Kasus ini terjadi pada Maret 2020, sebanyak 538 juta akun terimbas kasus kebocoran data. Selanjutnya, kebocoran data Facebook. Sebanyak 533 juta akun terekspos informasi pribadinya ke publik pada April 2019. Dan terakhir adalah kebocoran data Marriott International. Marriott International merupakan perusahaan jaringan hotel asal Amerika Serikat yang dijatuhi sanksi denda oleh Badan Komisaris Informasi Inggris atau ICO sebesar 18,4 juta pound atau 348,7 miliar rupiah dikarenakan kasus kebocoran data 339 juta tamu hotel.
Sekian pembahasan isu terkait data di Indonesia dan internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.